Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara jemaah Al Quran rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insyaallah dimudahkan dan diberkahi Allah, kita bersama-sama bisa berkumpul pada malam hari ini pada acara yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu acara Al Quran. Seperti biasa, setiap kita selesai takmir akan kita kaji sedikit demi sedikit tentang kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Pada malam hari ini akan kita sampaikan sedikit tentang fi adabi mu'allimil Quran wa muta'allimihi. Jadi tentang adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang membaca Al-Quran. Ada pepatah Arab mengatakan begini: afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu adalah lupa. Jadi kalau orang pintar la isali ilmu dia cukup, maka begitu juga sebuah amal itu dikatakan ini afatul amali ar-riya. Bencananya amal itu adalah riya. Riya itu nopo? Pamer. Beribadah liwajhin nas. Jadi beribadah yang dicari itu pandangan manusia. Maka ini masalah penting perlu kita sampaikan pada majlis pada malam hari ini. Ada babul ma'babani yang bisa saya sampaikan langsung saja. Pasal yang pertama, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsida bidzalika lillahi ta'ala. Seharusnya sudah sepantasnya orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran ayat sida untuk memaksudkan bidzalika lillahi ta'ala. Jadi di sini dimaksudkan bagi kita yang mengajarkan Al-Quran, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah yang sudah berkesempatan diberi kesempatan oleh Allah mengajarkan Al-Quran, dan juga orang yang sedang belajar Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang memulai baca Al-Quran, dan mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Kita bari membaca Al-Quran ayat sida bidzalika lillahi ta'ala. Hendaklah ketika membacanya, ketika belajarnya, ketika mengajarkannya itu yang dicari, dimaksudkan di situ adalah mencari ridho Allah. Jadi
panjenengan itu berkesempatan mengajar, alhamdulillah, berarti di situ kita berkesempatan mencari ridhonya Allah. Kita setiap malam di waktu mau membaca Al-Quran, yang kita cari ridhonya Allah. Kita yang sedang belajar Al-Quran, di situ yang kita cari adalah ridhonya Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ayat ini masyhur, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kita itu diperintahkan, tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah itu dengan ikhlas. Jadi ya nggak ada pilihan. Ya kalau saya bilang bahwa saya ngajar di kampus, bilang kepada mahasiswa saya, kamu masuk gak masuk, ya kudu masuk. Kira-kira ketika masuk itu bagus ikhlas atau ikhlas? Ya ikhlas kok. Iya, karena masuk gak masuk ya tetap nggak ikhlas ya tetap masuk. Sama kita mau ibadah seperti apa saja yang diminta oleh Allah dari kita itu melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas. Kalau benar ikhlas ya kudu ikhlas, karena itulah yang dimaui Allah dari kita. Termasuk ketika kita mengajar Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, hanya satu yang diminta oleh Allah dari kita, itu kita nggak bosan ikhlas deh. Berarti ya nggak mau menuruti kemauan Allah. Ya, kalau sudah nggak mau menuruti kemauan Allah, terus mau apa? Nah, terus yang berikutnya di sini ada hadis yang sahih. Di sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara itu dengan niat. Ya, setiap amal itu harus kita niati. Monggo perkara masalah niat itu angsa dikan dipun laparaken monggo, wonten yang menghendaki monggo, tetapi niat itu adalah wajib setiap amal kita. Nah, kalau umpamanya kita mau melakukan memulainya meniatkan dengan bismillah, monggo. Bismillah itu juga bagian daripada upaya kita meniatkan amal untuk Allah. Kullu amrin tibarin la yubda'u bil basmalati wa huwa al-aqwa. Jadi setiap perkara yang kita niatkan ibadah tidak diawali dengan basmalah, maka amal tersebut terputus, artinya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan diberi pahala atau tidak sesuai dengan niat. Jadi kalau kita mengajar Al-Quran, kalau niat kita ikhlas, ya kita akan dapat pahala. Tetapi kalau niat kita itu hanya untuk dipuji orang, biar dibilang wah ini ustaz yang rajin, ya dapat itu. Maka lanjutan hadis ini, ya hadis ini panjang, ya lanjutannya saya sampaikan. Faman kana hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Apabila seseorang itu ketika melakukan sesuatu niatnya untuk Allah dan Rasul, ya, ini hadis ini kan sebenarnya bicara tentang masalah waktu Rasulullah hijrah. Ya, jadi barang siapa yang hijrahnya kepada Allah itu niatnya Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Bahkan kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Rasulullah, kalau yang ikut hijrah ke Madinah itu niatnya untuk dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka ketika
hijrah itu mendapatnya yaitu karena pada waktu itu Rasulullah itu sudah membaca gelagat itu apa ya? Tanda-tanda dari para sahabat yang masuk ikut hijrah itu macam-macam. Ada yang ikut hijrah niatnya ikhlas karena Allah dan Rasulullah. Ada yang hijrah itu karena ingin dagang di Madinah. Maka niatnya ketika ikut hijrah itu supaya nanti pindah ke Madinah jadi orang kaya. Tetapi ada yang hijrah itu karena cewek loh, pacarin itu ikut hijrah. Wah itu loh. Ya, tadi goro-goro calon pacarin itu ikut hijrah, ikut pindah, akhirnya belok. Akhirnya Rasul bilang, siapa yang ketika hijrah itu niatnya untuk dunia, maka dia dapat dunianya. Tetapi kalau memang hijrahnya itu untuk perempuan yang ingin dinikahi, dapatnya juga perempuan. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang satunya ingin saya sampaikan. Nanti di akhirat orang yang dihisab dahulu itu ada 3 kelompok. Kalau dan jenengan ini masuk ke kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu oleh Allah itu dimuliakan. Kalau nanti masuk surga, yang masuk surga pertama. Kalau kemungkinan masuk neraka, yang masuk neraka yang pertama. Terus kelompok yang kedua adalah orang yang berharta. Nah, yang berharta karena hartanya untuk sedekah, untuk apa, dia akan berkesempatan untuk masuk surga pertama. Kemungkinannya juga masuk neraka yang pertama. Terus kelompok 3 adalah orang yang berilmu. Nah, kelompok orang yang berilmu sama. Dikisahkan singkat ceritanya, nanti di akhirat itu akan diajukan orang-orang itu kepada Allah. Ada seorang laki-laki ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hisab, aku telah memberikan kamu nikmat yang banyak, kamu gunakan apa untuk ibadah ya Rasulullah? Untuk ini ya Rasulullah, semuanya saya gunakan untuk ibadah, sampai saya merelakan nyawa saya ikut berjihad ya Rasulullah. Dan akhirnya saya meninggal dan saya mati syahid ya Rasulullah. Ya Allah. Dan Allah bilang apa? Niat kamu ketika ikut perang itu bukan ingin mencari ridhoku, bukan karena niat mencari wajahku, tetapi kamu ikut perang itu supaya kamu mati dan sebut orang sebagai mati syahid. Sebutan itu sudah kamu dapatkan di dunia dan kamu dicatat dalam sejarah sebagai orang yang mati syahid. Tetapi kamu tidak saya bilang apa-apa sekarang dan kamu akan masukkan ke neraka. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk mencari laki-laki itu. Yang kedua, orang kaya raya ditanya selama, ya Allah saya dulu habiskan rezekiku untuk ini. Rasulullah bilang tidak, kamu dulu mensedekahkan hartamu supaya kamu disebut orang yang terbawa, orang yang lomo, orang yang banyak meladi. Dan sebutan itu di dunia sudah kamu dapatkan, sekarang kamu tidak dapatkan apa-apa dari saya. Maka Allah memerintahkan malaikatnya supaya dimasukkan ke neraka. Secara itulah yang ketiga, yang dihisab berikutnya adalah orang yang berilmu. Sama ditanya, aku telah memberikan kamu ilmu, kamu gunakan untuk apa ilmu? Ya Allah, saya gunakan untuk mengajar ini. Banyak mahasiswa yang saya luluskan, banyak santri-santri yang saya luluskan. Dan saya ikhlas. Apa kata Allah? Kamu tidak ikhlas ketika mengajarkan ilmumu yang kamu cari supaya kamu disebut sebagai orang yang terkenal, ustaz yang terkenal, kiai yang terkenal, dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu sudah dapatkan sebutan itu dan
dan aku masukkan kamu ke neraka. Akhirnya Allah perintahkan malaikatnya untuk diseret ke neraka. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sesuatu yang penting yang harus kita pahami bersama, bahwasanya di dalam kita melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan, khususnya yang terkait dengan masalah kita, bagi bapak-bapak yang selama ini sudah diberi karunia Allah sehingga bisa mengajarkan Al-Quran, dan juga bapak-bapak yang sudah dikarunia oleh Allah dan ibu-ibu yang sudah bisa membaca Al-Quran setiap hari, membaca Al-Quran, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang masih ikhlas belajar Al-Quran, maka marilah kita berusaha ya, ketika kita mengajarkan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, dan juga ketika kita belajar Al-Quran, kita landasi karena kita mencari ridha Allah. Insya Allah kalau kita betul-betul ikhlas, dan itulah yang diharapkan Allah, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan bagian pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita bersama, sehingga kita diberi kemampuan Allah, kita selalu diberi jalan Allah, supaya setiap melakukan ibadah kita ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.